Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Arisangga Muhammad Aji, 2. Adelia Dwira Oktavina, ketiga Austianinta Sandrina Aldila. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Memahami Agama sebagai Moral, Akhlak Mulia dalam Kehidupan. Makna agama. Agama dalam bahasa Latin disebut sebagai religio, merujuk pada salah satu maknanya adalah religi, to recover, yang artinya membebaskan. Agama dalam pengertian ringkasan adalah sistem tentang tata cara menjalani kehidupan. Kesempurnaan dan karakteristik ajaran agama. Islam memiliki karakteristik yang khas dengan agama-agama sebelumnya. Dalam memahami Islam dan ajarannya, berbagai aspek yang berkenan dengan Islam perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensi. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Islam. Aspek-aspek ajaran agama. A. Aspek akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, diwujudkan dalam perbuatan dengan amal soleh. Akidah dalam Islam harus berpengaruh pada segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. B. Aspek syariah. Syariah pada asalnya bermakna jalan yang lempeng. Syariat adalah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya di dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia, dengan alam, dan hubungan dengan kehidupan. C. Aspek akhlak. Akhlak ialah suatu gejala kejiwaan yang sudah meresap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan-perbuatan baik, terpuji menurut akal dan syara, maka disebut akhlak baik. Sebaliknya, apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan yang jelek, maka dinamakan akhlak yang buruk. Cara untuk mengadakan hubungan tersebut adalah: A. Cara manusia berhubungan dengan Tuhan melalui beribadah atau dengan melakukan sholat. B. Cara manusia berhubungan dengan sesama manusia dengan memperlakukan saudaranya dengan baik dan menahan diri dari segala hal yang menyakitinya. C. Cara manusia berhubungan dengan saudara sesama manusia dengan mengikuti pengajian atau kegiatan Islam maupun kegiatan sosial lainnya. D. Cara manusia berhubungan dengan alam, membantu menjaga alam serta merawatnya. E. Cara manusia berhubungan dengan kehidupan karena manusia makhluk sosial. Apapun yang dilakukan manusia terhadap lingkungan hidupnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Sebab hubungan manusia dan lingkungan hidupnya adalah hubungan yang terus-menerus, sehingga penting untuk menjaga hubungannya yang serasi, selaras, dan seimbang. Aspek akhlak. Akhlak ialah suatu gejala kejiwaan yang sudah meresap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan-perbuatan baik, terpuji menurut akal dan syara, maka disebut akhlak baik. Sebaliknya, apabila yang timbul daripadanya adalah perbuatan yang jelek, maka dinamakan akhlak yang buruk. Sumber-sumber ajaran agama. Sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Pertanyaan yang akan ditimbulkan adalah mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam, padahal Al-Quran dan Sunnah telah cukup lengkap. Cara mempelajari agama. Langkah pertama, seorang penuntut ilmu hendaknya memulai untuk dekat dengan teks-teks wahyu, karena wahyu adalah sumber utama agama Allah Ta'ala. Maka hendaknya memulai untuk menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan waktu khusus untuk itu, dan berusaha keras untuk memahami apa yang dihafalnya. Nasihat kami dalam hal ini adalah untuk menelaah tafsir Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah ta'ala, karena penulisnya terkenal dengan keselamatan akidahnya. Demikian juga tafsirnya dikenal dengan ungkapan yang mudah dipahami. Langkah kedua,
Dengan Anda menghafal sumber utama dari syariat ini, yaitu Al-Quran yang mulia, maka hendaknya Anda memulai untuk menghafal sumber yang kedua, yaitu Sunnah Nabawiyah. Dan Anda memulai dengan yang terpenting dahulu. Kemudian setelah itu dengan mementingkan riwayat yang syahih dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diketahui, hadis-hadis yang syahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali. Penuntut ilmu yang masih mulia, yang masih pemula atau menengah, tidak memungkinkan untuk menguasai semuanya. Akan tetapi ada buku-buku yang ditulis yang bisa menjadi rujukan, seperti kitab Umadul Aham karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam Nawawi rahimahullah, dan lain sebagainya dari buku-buku ringkasan. Kesimpulan yang pertama, bahwa pada hakikatnya agama terutama Islam merupakan sumber moral utama dalam kehidupan bermasyarakat, karena di dalam agama diajarkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk, dan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Yang kedua, dalam pembangunan suatu peradaban, pembangunan moral sangatlah mutlak, karena suatu pembangunan tanpa moral yang kuat akan hanya membawa pembangunan itu kepada suatu kehancuran. Yang ketiga, manusia harus memiliki moral dan akhlak yang baik, karena tanpa moral dan akhlak yang baik, manusia itu akan hancur dan hanya menjadi pengikut dari paham-paham yang menyimpang di dunia ini. Yang keempat, dalam agama Islam, ajaran tentang moral dan akhlak telah menjadi inti dari penyebaran agama Islam. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.